Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu UMKM yang berada di Dusun 2, Pucangan Kartasura, yaitu CV Prapanca Jaya Alam. Selamat menyaksikan. Saya Resar Ditya Damayanti, NIM belakang 253. Saya Fitria Nur Azizah dengan NIM belakang 274. Saya Uci Ramadini dengan NIM belakang 277. Saya Tri Sulistiawati dengan NIM belakang 278. Saya Satria Arifil Aldi dengan NIM belakang 284. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu ya Bu. Kami dari UIN Raden Mas Said ingin mewawancarai Ibu mengenai tugas kewirausahaan Islam. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Insya Allah bersedia untuk hari ini. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, boleh diperkenalkan Ibu siapa dan usaha yang dikembangkan apa? Perkenalkan, nama saya Prarejeki Pancaningsih dari CV Prapanca Jaya Alam. Bisa panggil saya Bu Ii. Selama ini perusahaan saya bergerak di bidang membuat atau supplier juga eksportir untuk kerajinan. Saat ini saya ekspor tapi untuk tongkat. Tongkat saya kelompokkan dalam kerajinan juga. Kerajinan yang kita buat dari selama ini sumbu kompor, dari berbahan sumbu kompor, tali sepatu, juga serat-serat yang lain seperti enceng godok, lidi yang kita tenun gitu dari pandan juga. Baik Ibu, untuk berdirinya CV ya ini? Iya, CV. Ya. Awal mulanya berdirinya CV ini seperti apa ya Bu? Kalau boleh diceritakan. Iya. Ya asal berdiri saja karena saya rasa kebetulan saya tinggal di kampung ini. Saya ingin memberdayakan masyarakat sekitar untuk produk yang saya produksi. Kebetulan berdiri tahun 2016 dan kita mulai memproduksi dan kita melibatkan masyarakat sekitar untuk produk-produk yang kita bikin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu mendirikan CV Prapanca Jaya Alam? Yang seperti tadi saya katakan, satu ya, semua orang pasti ingin mendirikan suatu usaha, ingin melibatkan banyak orang, bermanfaat banyak orang. Kebetulan saat ini saya juga UMKM, jadi memang masih kecil usahanya, tapi ya insya Allah bisa memberikan manfaat. Itu dulu. Yang selanjutnya, strategi apa yang digunakan dalam menjalankan usaha ini? Mungkin kemarin itu saya baca berita itu sampai bisa ekspor. Gimana? Memang kita semua berawal dari yang kecil. Saya tadinya supplier eksportir, nyuplai barang untuk yang eksportir. Terus ya lama-lama kita jadi tahu, ngikuti pelatihan, ngikutin ikut ke paguyuban UMKM, banyak dilibatkan di pelatihan, kita jadi binaan seperti bank-bank, juga dinas-dinas, itu akhirnya ya pedah telur juga. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, apa tantangan dalam menjalankan usaha kerajinan ini? Tantangan kalau usaha kecil seperti saya ini, itu kan pertama pasti modal, yang kedua kadang bahan, karena kita kadang kan ditarget. Tantangan juga kita memproduksi tidak hanya saya sendiri, jadi melibatkan produser lain yang ikut membantu produk kita untuk memproduksi produk kita. Dari situ kadang mereka juga nggak bisa nepati seperti yang kita mau gitu, dan karena kan banyak alasan, kadang mereka itu alasan ada yang ada acara, ada apa, itu ternyata sangat ya mendelay delivery kita, ya bisa on time, kadang seperti itu tapi tidak selalu.
Untuk pertanyaan selanjutnya, produk kerajinan ini biasanya dipasarkan di mana saja, Ibu? Kita kalau kerajinan ini lokal, biasanya juga kita taruh di hotel-hotel untuk sistem konsignnya, tapi juga custom, order by custom juga. Kita juga nyuplai sebagai supplier eksportir yang mereka kirim ke Amerika. Kalau untuk yang tongkat pengukur ketebalan salju atau wooden measure pole itu kita kirim ke Jepang. Memang kita produksi sendiri. Jadi kita cat, kita pasangin untuk apa? Yang untuk runcingnya itu dari besi juga dipasang di gudang. Kemudian jadi usaha ini menerapkan nilai-nilai budaya yang sama tradisi gitu. Sebenarnya saya itu ingin kalau memproduksi ya, pertama yang dalam ada pikiran saya itu daerah terdekat. Jadi apa saja yang ada terdekat di kita itu apa, sekitar itu apa, terus kita manfaatkan, kita dapat membudidayakan mereka masyarakat seperti itu. Jadi kalau ada kaitannya dengan budaya atau apa tadi saya kurang tahu, malah yang dalam pikiran saya cuman itu dulu. Memanfaatkan produk-produk yang ada atau hasil alam yang ada di sekitar dulu yang terdekat. Dan baru sekalian memberdayakan masyarakat sekitar. Apakah kerajinan ini menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di sini, Bu, tradisi yang di sekitar kita? Menerapkan nilai budaya dan tradisi itu kayak misal Ibu memanfaatkan orang-orang di sekitar untuk dalam bisnis ini supaya mereka juga berpenghasilan juga. Terus seperti apakah ada gotong royong, terus atau ada bahan baku yang dimanfaatkan di sekitar sini. Jadi kita intinya memang agar khususnya ibu-ibu yang di sini bisa berpenghasilan. Kita karyakan, kita ajarin juga. Jadi nanti kalau mungkin dari jenengan ada apa gitu kita bisa ngajarin, ngumpulin orang, nanti kita ajarin, kita untuk memproduksi produk-produk kami. Terus kalau untuk yang bahan sementara memang ada yang di sekitar sini seperti bukan dekat sekali nih, tapi ya di Klaten yang nggak begitu jauh. Memang kita seperti kayak sumbu kompornya, tali sepatunya. Tapi kalau untuk serat-serat kita masih ngambil di Jogja, masih terjangkau lah. Bukan yang terus kita mengadakan langsung ke luar Jawa gitu yang susah kita jangkau. Jadi yang dekat saja. Baik, di CV ini memproduksi macam-macam produk apa saja ya, Bu? Kalau produknya kebetulan ini kan yang untuk kerajinan. Untuk kerajinan itu yang dari sumbu kompor dan tali sepatu seperti yang terlihat di sini, kebetulan sudah ada nggih sampel-sampelnya di sini. Kita buat seperti tempat sampah, terus tempat tisu, terus laundry basket. Terus kalau untuk tas juga dan untuk serat-serat lain juga hampir sama. Cuman yang untuk yang kita ekspor kebetulan itu kita produksinya tongkat pengukur salju, ketebalan salju. Itu juga berfungsi sebagai rambu-rambu jalan di Jepang itu. Jadi kebetulan dalam satu kontainer itu produknya hampir semua dari 3 item untuk rambu-rambu jalan di sana. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan Ibu bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Dan semangat berjuang untuk kalian semua. Doa Ibu sukses selalu menyertai kalian. Terima kasih. Jangan lupa selalu berdoa, optimis, yakin. Proses memang panjang, menyakitkan, harus siap direndahkan, dihina, itu udah bagian dari proses. Jadi tegar saja. Jatuh bangun, ya harus bangun. Gitu saja ya. Terima kasih, Ibu. CV Prapanca Jaya Alam didirikan oleh Ibu Rara Dwi Panjaningsih pada tahun 2016. Dari wawancara bersama pengusaha CV Prapanca Jaya Alam dapat menginspirasi kita semua untuk melestarikan budaya lokal yang ada di sekitar. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar, usaha ini tidak hanya menjaga kearifan lokal, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kerjasama dan rasa cinta terhadap budaya sendiri, usaha ini mampu menciptakan masa depan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya secara nilai dan jati diri.